Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang Allah sekalian, Allah puji syukur berlagi kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita senantiasa diberikan banyak kenikmatan, salah satunya adalah nikmat kesehatan. Sehingga pada pagi hari ini kita alhamdulillah dapat bersama-sama hadir di masjid untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang Allah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita hari ini sudah masuk ke bulan Hijriah, yaitu sudah tanggal 24 Safar. Setelah itu kita akan masuk ke bulan baru, yaitu bulan Rabiul Awal, di mana nanti pada tanggal 12 Rabiul Awal, yang dimana di situ ada peristiwa Maulid Nabi yang lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kurang lebih 2 minggu lebih kita akan masuk ke bulan Maulid Nabi. Ya. Kalau di kalender Masehi itu jatuhnya di tanggal 28 September. Ya, informasi dari DKM bahwa DKM akan menyelenggarakan kegiatan Maulid yang diperkirakan itu tanggalnya kalau tidak tanggal 30 malam Ahad, itu kemungkinan bisa jadi dimundur di pekan berikutnya. Mudah-mudahan agenda yang dilaksanakan bisa berjalan baik ya sesuai dengan harapan. Hadirin yang salat subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan melanjutkan terkait dengan hadis yang saya kutip dari kitab Mukhtar Al-Hadis, yang hadis nomor 7. Jadi saya memang berusaha sekarang mungkin mulai masuk ke Mukhtar Al-Hadis, yang dimana Mukhtar Al-Hadis ini hadis-hadisnya disusun berdasarkan huruf abjad. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, "Ibtaghu rahmatan Allah." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, carilah kemuliaan di sisi Allah. Apa itu? Yang salah satunya adalah dengan tahdumu amman jahila anhu. Kata Nabi, mencari kemuliaan di sisi Allah salah satunya adalah engkau memaafkan orang yang mengganggu, memaafkan orang yang selalu mengganggu. Yang kedua kata Nabi, wa tu'minu haram, dan engkau memberi kepada orang yang tidak memberimu sesuatu. Hadirin dirahmati Allah, bahwa kata Nabi kita diminta untuk mencari kemuliaan di sisi Allah. Salah satunya yang pertama kata Nabi adalah kita diminta memaafkan kepada orang yang justru seringkali mengganggu kita. Memang terkadang dalam kehidupan kita, ya, memaafkan orang yang sering mengganggu kita rasanya berat. Apalagi memang dalam kesehariannya yang seringkali bukannya membuat kita menjadi nyaman, tapi seringkali bisa membuat kita tidak nyaman. Kemuliaan dalam Al-Quran misalkan dalam surah Al-Quran ayat 13, Allah firmankan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum." Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah
Allah, tentu sesuatu yang mungkin salah satunya adalah amalan-amalan yang membuat kita semakin meningkat ketakwaan kita. Dalam kehidupan dunia tentu orang yang dimuliakan itu layaknya orang yang kalau dalam apapun pasti diberikan fasilitas yang paling baik. Dan layaknya kalau kita melihat seorang pejabat, kalau dimuliakan itu di dunia aja lewat aja diberikan jalan. Dalam keadaan macet, ya diberikan fasilitas kemudahan. Kalau di tol, ya kita bermacet ria. Kalau orang yang dimuliakan di jalan tol itu bahkan dikawal oleh polisi, oleh PJK, dikawal, bahkan dia bisa mobil-mobil yang lain itu memberikan jalan. Kenapa? Dia diberikan kemuliaan kehidupan di dunia. Dia dimanapun diposisikan selalu di depan, diposisikan yang terbaik, diberikan makanan-makanan yang terbaik. Begitu juga kalau Allah memberikan kemuliaan kepada kita, maka dalam hal apapun di dunia dan di akhirat kita akan diberikan sesuatu yang terbaik oleh Allah. Yang terbaik adalah salah satunya adalah keberkahan. Banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Kita dikasih keluarga yang baik, diberikan anak-anak yang baik, diberikan istri akan senantiasa menghadirkan banyak kebaikan. Kita ditempatkan di tempat pekerjaan, kita dihadirkan dengan teman-teman yang baik. Kita di jalan selalu aja ada orang baik yang selalu menghampiri kita, yang kadang-kadang tidak nyangka kita ada sedikit kesulitan, ada aja orang yang baik. Sekedar kita akan lewat di persimpangan jalan selalu aja ada orang baik. Kenapa? Karena banyak kehadiran kebaikan dalam diri kita. Yang disebut dengan keberkahan, bertambah kebaikan dalam kehidupan kita. Dan sebaliknya, bisa jadi dalam kehidupan kita selalu banyak kesulitan. Tapi kalau orang banyak keberkahan, kadang-kadang kita nggak terduga, wah ada yang orang baik. Kita dilalah dalam kesulitan sedikit sekali, ada aja hadir orang yang baik. Ketika kita sedih, hadir orang yang baik. Ada banyak kita pakai, ada aja orang baik memberikan jalan, membantu kita. Seringkali kita mendapatkan sesuatu yang tanpa diduga-duga, banyak kebaikan hadir di tengah-tengah kita, bisa jadi karena kebaikan. Karena apa? Kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu baru di dunia. Apalagi tentu kemuliaan di akhirat, Allah akan memberikan fasilitas yang luar biasa yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Syafi'i, orang yang paling menyentuh di antara kalian adalah orang yang bersedia memberi maaf walaupun dia sanggup untuk membalas. Jadi untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT, tadi salah satunya kata Nabi adalah kita memaafkan kepada orang yang selalu membantu. Jadi dalam hadis yang lain Nabi menyampaikan bahwa orang yang mempunyai hati yang lembut, hati yang menyentuh itu adalah orang yang walaupun orang ganggu, walaupun kita bisa membalas, tapi rasanya kita lebih baik membalas dengan kebaikan. Kadang-kadang kalau di tempat kerja ada orang yang selalu bersaing tapi tidak senang. Kita punya teman kayaknya kalau kita senang dikit kayaknya tidak suka. Kita maju sedikit kayak enggak suka. Kita punya sesuatu sedikit kayaknya iseng aja, usil aja. Ya kadang-kadang bahkan bisa jadi kebaikan yang kita miliki, kelebihan yang kita miliki itu diomongin di belakang. Wah itu dapat karena apa? Diceritakan sesuatu. Bisa jadi kita dengar orang menceritakan keburukan kita, atau yang dianggap buruk oleh orang lain, yang mengunjing kita, memfitnah kita. Tapi kalau kita bisa membalasnya sebetulnya, tapi kalau kita justru memaafkan, maka itulah salah satunya kita jalan yang oleh Nabi dikatakan itu
itu yang bisa memberikan kita kemuliaan, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Siti Aisyah, ya, istri baginda Rasul, pernah ditanya oleh sahabat. Pernah ditanya apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, amalan-amalan apa saja dalam rangka mencapai kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menjawab, beliau selalu memaafkan orang dan selalu memaklumi orang. Jadi kalau kita punya sahabat, punya teman, kalau orang dia itu jahat, kalau dia itu sering mencelakakan kita bisa jadi, atau sering mempersulit kita malu dan berbaik sangka bisa jadi karena orang tersebut mungkin bisa jadi tidak ada, ya, tidak mengetahui, atau bisa jadi orang tersebut memang belum tersentuh hatinya. Kita selalu memaklumkan dan mendoakan sesuatu yang baik. Jadi Rasulullah selalu memaafkan orang dan memaklumi kesalahan orang lain. Sebagaimana yang digambarkan dalam surah Al-A'raf, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil 'afwa wa'mur bil ma'ruf." Udil afa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan merugikan orang-orang yang bodoh. Hadirin dirahmati Allah, kesimpulan hadis nomor 7 dari kitab Mukhtasar Hadis adalah kita diminta oleh Nabi untuk mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah dengan selalu memaafkan orang yang selalu mengganggu kita. Yang kedua adalah kita memberi kepada orang yang bisa jadi tidak pernah memberimu sesuatu, bisa jadi belum pernah orang tersebut memberi kebaikan kepada kita, berbalas kebaikan. Karena bisa jadi kita memberi sesuatu itu karena orang tersebut baik sama kita. Kadang-kadang ada orang berprinsip dia baik, saya baik, dia nggak baik, saya juga nggak baik. Saya mau baik sama dia karena dia baik sama saya, saya akan berbuat baik sama dia. Tetapi dalam hadis ini diperintahkan oleh Nabi bahwa kita memberi bukan karena dia baik sama kita, bukan karena dia sering memberi kepada kita, tapi justru salah satu kemuliaan kita diminta mencari kemuliaan di sisi Allah, kita memberi kepada orang lain karena dia tidak pernah memberi kita. Jadi kadang-kadang kan kalau kita teman-teman baik, perlu kita terangkan punya sesuatu kita baik sebenarnya. Kenapa? Kamu baik banget sama kita. Tetapi Nabi menyampaikan di samping kita berbuat baik terhadap orang yang memang baik, tapi kita juga tetap berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Bukan saja kita memberi kepada orang yang biasa memberi kepada kita, tetapi kita tetap memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Dan itu insya Allah salah satu jalan untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mudah-mudahan banyak kebaikan dalam kehidupan kita dikaruniai anak, insya Allah anak-anak kita banyak memberikan kebaikan kepada kita. Kita yang mempunyai barang, fasilitas di rumah, mudah-mudahan fasilitas barang yang akan kita miliki juga memberikan banyak kebaikan manfaat untuk kita dan keluarga dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dalam Allah akan kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.